Seminggu sebelum negosiasi resmi, masing-masing tim berada di kantor mereka, sedang menghadapi masalah serius yang saling berkaitan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, jadi pada pagi hari ini saya membawa kabar buruk bagi kita semua. Perusahaan kita mengalami kerugian, jadi server kita tidak dapat menampung orang yang masuk ke dalam data kita. Benar, Pak. Sistem kita akan down total kalau kita paksa secara ekspansi. Tanpa adanya infrastruktur secara besar-besaran, perusahaan kita tidak akan bisa bertahan. Iya, silakan masuk. Permisi, Bapak. Gawat, Pak. Ada apa? Kabar buruk, Pak. Komputer baru diresmikan dari tempat kita. Kita kehilangan 12% pengguna dalam 48 jam. Kalau kita tidak scale up dengan cepat, kita bisa kalah. Bagaimana ini? Dan dana investor kecil kita sudah habis, Pak. Kita cuma punya waktu 3 bulan sebelum arus kas kita 0. Menurut saya, kita butuh mitra dengan infrastruktur tingkat nasional agar perusahaan ini tidak bangkrut. Gimana menurut kalian? Perusahaan apa, Pak? Itu musuh kita, Sinvolta. Sini, Pak. Kenapa harus mereka sih, Pak? Karena menurut saya, satu-satunya perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk membantu kita adalah perusahaan mereka. Perusahaan itu, Pak. Bahkan mereka tidak pernah berkolaborasi dan tidak pernah berhubungan langsung dengan perusahaan kita. Dan mereka juga pernah menjalankan kita di publik. Saya tahu, tapi jika kita ingin bertahan, maka kita mau tidak mau kita harus berkolaborasi dengan mereka. Kenapa perusahaan itu sih, Pak? Kalian ada rekomendasi perusahaan lain emangnya? Nah, kalau nggak ada saran perusahaan lain, Greg, kamu tolong atur jadwal meeting dengan perusahaan mereka ya. Baik, siap, Pak. Kita punya masalah besar, transformasi digital, kita lambat, dan pelanggan muda pindah ke startup kecil. Salah satunya startup milik mereka. Tren pasar menunjukkan bahwa Gen Z lebih memilih platform yang lebih fleksibel. Kita kehilangan sekitar 1,5 juta pelanggan dalam 6 bulan terakhir. Benar, infrastruktur kita kuat tapi inovasi kita lambat. Makanya kita butuh teknologi yang gesit seperti startup milik mereka. Nah, kita tuh juga butuh data behavior UMKM mereka loh, Pak. Soalnya data tersebut tuh juga membantu pelayanan kita lebih cepat dan itu bisa sampai 300%. Masalahnya, mereka selama ini melihat kita sebagai raksasa lambat yang tidak mau berubah. Namun jika kita tidak mengambil langkah dengan cepat, saham kita bisa turun, Pak. Kita butuh mitra inovatif sekarang juga. Kira-kira perusahaan apa, Pak, yang bakal kita ajak kerjasama untuk masalah ini? Menurut saya, hanya perusahaan ini yang bisa kita ajak kerjasama. Hah? Starlight? Emang ada perusahaan lain selain Starlight, Pak? Nggak ada. Tapi Hanya kan perusahaan. Tapi kan itu musuh kita. Gimana lagi ya? Hanya ini aja pilihannya, nggak ada yang lain. Jadi udah. Kerjasama bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Perusahaan besar kekurangan inovasi dan data pasar muda. Startup kekurangan infrastruktur dan dana. Dua perusahaan yang saling menghindari kini terjebak dalam situasi yang sama. PT Starlight TV K+6 28 775 970. Oke, terima kasih.
Ya, silakan masuk. Misi Pak. Permisi Pak. Tadi saya dapat panggilan dari PT Starlight kalau mereka juga ingin melakukan kerjasama dengan kita. Terus mereka juga udah menjadwalkan meeting Pak. Oke, nggak apa-apa, bagus dong. Eh, Kapan? Meetingnya di tanggal 20 Pak, dan itu di kantor mereka. Bagaimana? Bagus, kita bisa persiapkan tim kita ya. Oke, baik Pak. Keduanya sepakat mengadakan pertemuan. Inilah alasan konflik awal mengapa negosiasi tiba-tiba terjadi. Halo, selamat pagi. Halo? Ya, selamat pagi. Saya Aza dari PT Sinvolta ingin mengkonfirmasi bahwa tim kami sudah berada di lokasi. Baik, saya segera ke sana ya. Mohon ditunggu. Baik, terima kasih. Baik, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Selamat pagi, saya sebagai CEO dari PT Starlight mengucapkan terima kasih karena sudah datang pada pagi hari ini. Saya berharap diskusi pada pagi hari ini akan membuka jalan baru bagi kedua perusahaan kita. Oke, tanpa membuang waktu lagi, saya akan memulai presentasinya. Jadi, platform digital kami mengkolaborasi beberapa UMKM dan dalam kolaborasi itu kami menggunakan analisis berbasis AI di dalamnya. Oke, untuk selanjutnya perusahaan kami juga menganut sistem secara scalable. Namun, untuk ekspansi secara nasional kami masih belum mampu. Nah, izinkan saya menyampaikan tujuan dari perusahaan kami. Kami ingin memperluas pasar dan memanfaatkan jaringan serta teknologi dari perusahaan Anda. Setelah saya melihat presentasi perusahaan Bapak, kami berminat menjadi investor. Benar, dengan jaringan server kami yang tersebar di seluruh Indonesia, kami dapat meningkatkan performa aplikasi Anda hingga 4 kali lipat. Lalu kami juga butuh akses data untuk mengintegrasikan data yang kalian punya agar perusahaan kami pelayanannya ke depannya tuh menjadi lebih presisi. Baik, terima kasih karena sudah menerima perusahaan kami sebagai partner Anda. Jadi di sini untuk langkah selanjutnya adalah kami mengusulkan 60% bagian untuk kami dan 40% bagian untuk perusahaan Anda. Platform ini dibangun pada awalnya dari nol oleh tim kami. Jadi kami merasa wajar jika kami mempertahankan porsi mayoritas. Dengan segala hormat, kami membawa modal besar infrastruktur digital, serta akses pelanggan tawaran kami adalah 50-50. Berdasarkan analisis, meski tanpa investor, kami tetap bisa bertumbuh. Namun dengan Anda, kami bisa tumbuh lebih cepat. Tapi itu tidak berarti kami melepaskan kontrol lebih banyak kepada Anda. Kami punya 12 juta pelanggan aktif. Jika platform kalian ingin scale up lebih dari 500%, kontribusi kami nggak bisa disepelekan. Dari model prediksi kami, fundamental inovasi tetap pada tim kami. Jika porsi
kami terlalu kecil, maka dorongan inovasi yang diberikan juga dapat melemah. Akan tetapi, risiko finansial terbesar ada pada kami, dan awal dana yang kami setorkan akan sangat besar untuk proyek ini. Oke, baik. Bagaimana kalau kita ketemu di tengah saja? 55% untuk kami dan 45% untuk Anda. Baik, angka itu bisa menjadi acuan sementara. Perusahaan kami juga ingin akses eksklusif untuk data pelanggan, terutama untuk analitik dan juga penyesuaian layanan. Bagaimana dengan PT Starlight? Apakah itu bisa dipertimbangkan? Mohon maaf sekali, tapi kami tidak bisa memberikan akses eksklusif karena itu bisa melanggar GDPR Indonesia dan Peraturan Perlindungan Data Pribadi. Kami hanya dapat memberikan data yang telah kami anonimkan saja. Untuk data pribadi tidak akan kami bagikan tanpa persetujuan pengguna. Tapi kami ingin lebih dari sekedar insight. Kami butuh data eksklusif untuk bisa memberikan predictive model. Kami dapat menyediakan proses insight bukan hanya raw data. Itu sudah cukup untuk keputusan tanpa melanggar privacy. Kami juga perlu memastikan compliance, tapi tanpa fleksibilitas data, kami tidak bisa mengintegrasikan sistem. Baik, kami mengerti, maka kami tawarkan yang pertama, data analitik dan personal, yang kedua, akses terbatas dan diaudit, dan yang ketiga, semua penggunaan data harus melalui persetujuan bersama. Tawaran yang diberikan sudah masuk akal sih. Kami akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Kami ingin memiliki suara dominan dalam keputusan strategis. Anda harus memahami bahwa kami memiliki pengalaman global. Kami menghormatinya, tetapi startup kami dibangun dengan semangat inovasi, mengalihkan kontrol penuh akan mematikan keunikan produk kami. Kami nggak minta semuanya, kami meminta 60% suara untuk keputusan strategis agar arah perusahaan jelas. Itu terlalu besar. Kami usulkan komite bersama. Startup memegang 55% suara untuk inovasi dan fitur produk. Perusahaan besar memegang 55% suara untuk ekspansi dan distribusi. Bagaimana? Nah, untuk saat ini kita harus bahas integrasi teknis. Infrastruktur kami mempunyai standar keamanan tinggi. Anda harus menyesuaikan arsitektur sistem kami. Kami siap menyesuaikan, tetapi kami juga ingin memiliki kendali atas source code dan teknologi inti. Akan tetapi, sumber daya manusia kami juga perlu akses. Akses boleh, tapi terbatas, karena ini teknologi inti kami. Nah, kita bisa buat klausul NDA ketat untuk melindungi kedua pihak. Baik, asalkan ada SOP yang jelas. Jadi saya akan merangkum diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama, pembagian keuntungan. 55% untuk perusahaan saya dan 45% untuk perusahaan Anda. Yang kedua, data pelanggan berbasis anonymized and inside crowd. Data tidak dibuka. Yang ketiga, keputusan strategis. Komite bersama dengan pembagian area kontrol. Yang keempat, teknologi. Infrastruktur mengikuti standar perusahaan besar, namun inti dari teknologi tetap milik perusahaan kami. Yang terakhir, kontrak legal, NDA and MOU akan disusun sebelum proses lanjutan. Kami bisa menerima rangkuman ini sebagai working draft. Kita akan melakukan pertemuan lanjutan untuk menyempurnakan MOU. Terima kasih semuanya atas diskusi yang produktif pada pagi hari ini. Saya berharap ini menjadi awal bagi kolaborasi kita semua. Kami juga berterima kasih semoga kerjasama ini membuka inovasi baru bagi pasar digital Indonesia. Sekian presentasi roleplay dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Huh? Huh? Rizky dengan motor gedenya.
Permisi, Bapak. Benar, infrastruktur kita kuat, tetapi inovatif. Lucu sekali. Air mataku sampai keluar. We have to do something, and we have to do it now. Who's that? Jadwalkan meeting, Pak. Oke, baik. Kapan? Tadi sih tanggal 20 mereka bilang di kantor mereka. Bagaimana, Pak? Bagus. Kira-kira perusahaan apa Pak yang bakal kita ajak kerjasama untuk masalah ini? Menurut saya hanya perusahaan ini yang bisa kita ajak kerjasama. Starlight? Emang ada perusahaan lain selain Starlight, Pak? Nggak ada. Tapi Hanya kan itu perusahaan. tapi kan itu musuh kita. Hanya ini aja pilihannya, nggak ada yang lain. Kira-kira perusahaan apa? Selamat pagi. Benar, infrastruktur kita kuat, tetapi inovatif. Bombastic. Perusahaan itu Pak, tapi mereka tidak pernah bekerja sama dengan kita dan tidak pernah berkolaborasi secara langsung dengan kita. Bahkan mereka pernah menjalankan kita di mana? Nah, kalau nggak ada saran perusahaan lain, Audrey, kamu tolong atur meeting dengan. Namun jika kita tidak mengambil langkah dengan cepat, saham kita bisa turun Pak. Kita butuh mitra inovatif sekarang juga. Lanjut. Udah. Kita punya masalah besar, transformasi digital, kita lambat, dan pelanggan muda pindah ke startup kecil. Salah satunya startup milik mereka. Tren pasar menunjukkan bahwa balas mereka sih Pak. Karena menurut aku, saya udah kepikiran. Ada kabar buruk, Pak. Kompetitor baru rilis fitur mirip Itu musuh kita, Simvolta. Simple. Maaf dulu, maaf mana? Tapi lo next deh, kamu memang nggak ketok sekali. Harus ada voice over ya di situ. Kalau mau jauh. Ya sih voice over gitu. Udah kita juga gitu, rapatnya pakai voice over karena nggak mungkin itunya di situ ngomongnya nggak mungkin dengar soalnya nggak mungkin jelas kan tapi POV kameramen. POV kameramen guys. Menurut saya kita butuh mitra. Gila, Rizky. Jadi saya sudah mempunyai solusi untuk masalah tersebut. Menurut saya kita harus berkolusi atau kita harus bekerja sama dengan mitra di mana